welcome back to God's Word. Kali ini saya akan khotbah mengenai saksi awan. Ini adalah khotbah mengenai yang saya dapat lewat pembacaan firman saya. Entah kenapa Tuhan kayak meminta saya untuk mengkhotbahkan hal ini, soalnya sangat penting by the way. Dan sama-sama kita akan langsung buka di Alkitab kita. Kita akan sama-sama buka di Ibrani atau Hebrews pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Di sini saya menghimbau untuk Anda membaca semua satu pasal full, yaitu pasal 12, sangat-sangat manis soalnya. Makanya supaya komplit, supaya lengkap, supaya tahu konteksnya apa, Anda sekalian mesti baca full satu pasal. Saya akan bacakan untuk Anda. Yaitu adalah, therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let's also lay aside every weight and sin which clings so closely, and let us run with endurance the race that is set before us. Di sini Tuhan ngomong bahwa dalam kehidupan kita ada yang namanya saksi di atas awan. Jadi kita hidup ini bukan melulu hanya Tuhan yang ngawasin. Ada saksi-saksi bisu yang mengawasin kita, yang menghandle kita nggak langsung, yang ngasih tahu clue-clue lainnya juga. Tuhan melalui saksi-saksi itu akan ngasih kita jalan. Dan saksi-saksi itu juga akan menyaksikan apa yang telah kita perbuat, baik itu kebaikan, kejahatan, dan sebagainya. Kalau ada misalnya pendoa syafaat, kemudian dia mendoakan teman-temannya atau sekelilingnya atau siapapun yang mau didoain tanpa diketahui, contoh, jadi kayak si ini sembuh soalnya didoain ini, itu nggak ada. Jadi betul-betul nggak ada yang tahu, pokoknya si ini didoain sembuh. Itu saksi awan yang tahu. Jadi ada 1-2 sosok yang emang Tuhan kasih, yaitu adalah saksi awan, yang tugasnya memang menyaksikan apa yang telah terjadi pada kehidupan anak Tuhan. Saksi awan ini tidak ditulis di Alkitab dengan gamblang siapa dia, apakah itu malaikat, apakah itu memang Tuhan dengan sisi yang lain atau gimana, nggak jelas. Tetapi saksi-saksinya ini, yang awan ini, memang betul-betul menyertai kita. Pada zaman dulu Tuhan ngasih tiang awan, tiang api, penyertaan, guidance. Jadi untuk bisa menyertai kemanapun mau melangkah dan melihat kalau ada bahaya, kita akan dikasih sebuah tanda. Sama seperti yang kita tahu bahwa saksi awan atau siapapun itu atau apapun itu yang Tuhan inginkan, yang Tuhan utus, itu ada untuk kita semua. Siapapun yang bisa untuk melakukan kegiatannya, baik itu baik, jahat, selalu akan ada kesaksian. Jangan pernah menyangka bahwa mata Tuhan gak bisa melihat. Mata Tuhan melihat lewat pelosok semua kehidupan. Mungkin salah satunya adalah bagaimana saksi awan melihat. Kemudian setelah itu saksi awan ngomong sama Tuhan mengenai apa yang dia lihat atau apa yang dia saksikan. Nah, makanya itu saksi awan ditulis dalam Alkitab. Dan ini mengenai iman, Hebrews. Betul-betul sebuah kitab yang betul-betul ditulis untuk mengimankan sesuatu. Bagaimana enggak gitu loh. Bagaimana Tuhan itu sangat-sangat berkuasa kalau dia aja menuliskan saksi awan. Begitu dituliskan di Alkitab pastinya penting. Tetapi anak Tuhan banyak yang enggak tahu bahwa ini penting. Banyak sekali yang langsung lalu lalang lewati ayat ini atau pasal ini. Sebab emang gak familiar, bukan sesuatu yang bisa dijelaskan langsung atau jelas, gamblang gitu loh. Tapi di sini ada suatu pengertian lain bahwa gak langsung Tuhan menyediakan guidance. Penyertaan Tuhan ada, salah satunya melalui saksi awan. Bagaimana dia menyaksikan kita dan dia ngasih petunjuk, sedikit clue untuk melangkah baby step lalu ke big step. Bagaimana kita untuk bisa melangkah naik tangga satu anak demi satu anak menuju ke puncak.
Saksi awan juga akan menyaksikan setiap apapun yang kita lakukan yang tidak diketahui oleh manusia yang lain. Jadi jangan cemas, jangan sedih kalau misalnya Anda melakukan kebaikan kemudian tidak terekspos seperti zaman now. Itu bukan kebaikan yang tulus, by the way. Tenang saja, Tuhan melihat itu. Siapa yang bilang saksi awan? Saksi awan adalah saksi yang emang Tuhan sudah minta untuk bisa menyaksikan segala perbuatan kita masing-masing. Jadi it's okay lah ya. Saksi awan bisa dibilang semacam CCTV yang muncul kalau misalnya kita berkunjung ke toko atau kemana gitu. Kita nggak tahu gitu loh. Bahkan mungkin ada yang kelihatan CCTV-nya, dan mungkin memang ada toko-toko yang tidak gamblang memperlihatkan posisi CCTV. Tetapi toko itu akan bisa melihat bagaimana customernya, bagaimana pelanggannya, berlakunya bagaimana dia, apakah dia emang tukang nyolong, apakah dia emang baik, apakah dia memang sengaja ke situ untuk beli sesuatu atau dengan tujuan lain. Sama dengan kita, bagaimana kita hidup, apakah kita emang memuliakan Tuhan atau tidak sama sekali. Bisa jadi di depan manusia yang lain kita memuliakan Tuhan, muka dua. Tetapi di belakangnya kita menjelek-jelekan Tuhan. Bagaimana kayak gitu? Setiap minggu ibadah, kemudian Senin sampai Sabtu di klub malam. Nggak logis, nggak sinkron gitu loh. Nggak cocok. Bagaimana kok bisa kayak gitu? Kelihatan bersih saat ibadah, tapi ketika nggak ibadah, wah gila setan abis. Nah, itu disaksikan melalui saksi awan. Kalau misalnya teman-teman kita, sekalian kita nggak ada yang tahu bagaimana Anda dan saya, bagaimana berlaku dengan semestinya seasli-aslinya. Jadi Tuhan itu mengasih atau menuliskan sesuatu dalam Alkitab, itu selalu akan ada timbal balik, selalu akan ada tujuannya. Ketika Tuhan menuliskan sesuatu seperti Taman Eden dan lain-lain, itu pasti akan ada tujuannya. Tuhan kita bukanlah Tuhan yang lalai, Tuhan kita bukanlah Tuhan yang asal jadi atau asal cepet pokoknya selesai. Tuhan kita adalah Tuhan yang detail. Setiap hasta pun dilihatnya. Seperti pada kitab Bilangan, setiap jumlah itu memiliki sebuah makna dan jumlahnya dihitung satu persatu. Jadi bagaimana dengan kehidupan kita yang kacau balau kadang kelihatannya, tetapi kalau kita lihat detailnya, Tuhan sedang membuat sesuatu itu indah pada waktunya. Tuhan sedang melihat adanya potensi, Tuhan sedang mengasah, membedah, mengupgrade kita masing-masing supaya kita makin berkembang. Tetapi kadang-kadang yang namanya di-upgrade itu nggak enak, sakit, pemangkasan itu sakit. Ketika ada sesuatu yang nggak cocok pada pohon atau sesuatu itu dipangkas, dihilangin gitu ya. Lah, proses menghilanginya itu sakit. Kalau kita nggak bisa bertahan, kita selalu mengeluh, melihat bagaimana Tuhan nggak menyayangiku. Aku ditinggalkan Tuhan, semuanya sia-sia. Oh, nggak gitu kok. Kamu aja yang memikirkan demikian, tapi di mata Tuhan, di sisinya Tuhan tidak seperti itu. Bahkan bisa jadi sangat-sangat kebalikannya. Anda sudah diperhatikan, tetapi Anda tidak menganggap perhatian itu. Banyak sekali manusia seperti itu. Udah diperhatikan Tuhan, tapi malah kayak sok-sok tidak diperhatikan. Soalnya dia itu pengen perhatian yang dia inginkan, sesuai dengan apa yang dia mau. Tetapi ingat, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kasih, apa yang Tuhan plankan, tidak akan sejalan dengan Anda. Sebab dia Tuhan, bukan Anda yang Tuhan. Kita manusia biasa, kita ngasih segala sesuatu ke Tuhan, Tuhan yang akan meng-guide, Tuhan yang akan melihatkan jalannya kemana. Dan Tuhan akan membuat kita melewati tantangan demi tantangan. Sebab kita adalah pemenang dalam segala hal. Bagaimana kehidupan Anda? Apakah Anda sudah seperti itu? Ataukah Anda malah tipe yang bermuka dua, yang selalu gak diawasi, Anda memiliki sifat yang lain? Bagaimana dengan Anda mempunyai sebuah prinsip dalam hidup Anda? Itu Anda yang tentuin, saya gak tahu ya. Kita sama-sama gak tahu, Anda yang tentuin. Kesempatan segalanya ada di depan, di tangan Anda masing-masing. Mau jadi seperti apa tergantung Anda membuatnya demikian.
Ya, jadi sekilas dulu mengenai khotbah saksi awan, sebuah khotbah yang sangat tidak menjual, sangat tidak diketahui biasanya, tetapi fungsionalnya sangat banyak sebab Tuhan sayang kepadamu dan kepadaku. Di sini saya akan doakan pada Anda mengenai yang mungkin lagi ada masalah, utamanya Tuhan ngomong mengenai masalah untuk tidak pede, masalah untuk selalu mengikut jadi seperti contoh atau idol atau sesuatu yang lain gitu loh. Bukan Anda yang pede tapi pengen jadi yang lain. Saya akan doakan setelah ini. Ya Tuhan Yesus, hamba berdoa Tuhan Yesus untuk anak-anak-Mu yang saat ini sedang menonton. Hamba minta Tuhan Yesus yang ikut-ikutan mulu, yang gak tahu, gak pede dalam hidupnya saat ini, Tuhan Engkau buka jalan-Mu. Now in Jesus name, Engkau akan selalu akan mencoba lebih pede, lebih untuk bisa melangkah dahulu, gak takut gagal. Saat ini juga Engkau akan mulai melangkah. Tuhan akan kasih kekuatan di dalam nama Yesus. Jangan melihat sekeliling Anda, yang penting ngelangkah dulu. Gagal adalah hal yang biasa, sebab gagal pasti akan berujung pada yang namanya sukses. Saat ini juga aku lepaskan sebuah berkat kesuksesan dalam sebuah awal langkah di dalam nama Yesus. Saat ini juga Tuhan Engkau akan menyertai anak-anak-Mu lebih lagi untuk gak takut melangkah, untuk gak ikut-ikutan kesana sini, sebab semuanya anak-anak-Mu ini unik dan spesial. Now in Jesus name, thank you Tuhan, thank you Jesus, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Jadi jangan takut buat melangkah, ada yang menyertai, ada yang mengawasi, Tuhan dan juga saksi awan. Sekilas mengenai khotbahnya, kita ketemu di next episode. God bless you dan bye-bye.